Untuk menyelesaikan persamaan eksponen bentuk ini, nanti bentuknya akan kita ubah jadi bentuk persamaan yang seperti ini. Nah, ketika bentuknya sudah seperti ini, kita akan menggunakan pemisalan. A pangkat fx-nya dimisalkan jadi y. Ketika sudah dimisalkan jadi y, nanti akan menjadi persamaan kuadrat ay kuadrat plus by plus c sama dengan 0. Nanti tinggal difaktorkan. Setelah difaktorkan, nanti kita akan mendapatkan nilai y. Nah, untuk mencari nilai x-nya, nanti y-nya diubah lagi jadi a pangkat fx ya. Biar lebih jelas, kita langsung bahas ke soalnya ya. Yang pertama, ini kita ubah dulu jadi 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 3 ya. Jadi kalau ada bilangan berpangkat, yang pangkatnya itu berupa penjumlahan, maka bentuknya bisa diubah jadi perkalian dari si bilangan berpangkat tersebut ya. Lalu ini sama dengan minus 7 kali 2 pangkat x ditambah 1. 2 pangkat 2x-nya akan kita ubah biar ada bentuk 2 pangkat x-nya. Nah, ini bisa diubah jadi 2 pangkat x dipangkatkan lagi 2. Karena kalau ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali ya. Jadi bentuk ini bisa dipecah jadi seperti ini. Lalu dikali 2 pangkat 3 itu 8. Sama dengan minus 7 kali 2 pangkat x ditambah 1. Sekarang ini bisa kita langsung misalkan ya, si 2 pangkat x-nya ini sama dengan y. Jadi yang ini akan berubah menjadi y kuadrat dikali 8 sama dengan minus 7 kali y ditambah 1. Sekarang posisinya tinggal kita ubah ke kiri semua ya. Yang y kuadrat kali 8 jadi 8y kuadrat min 7 kali y min 7y. Min 7y-nya pindah ke kiri sama dengan jadi positif 7y, tandanya berlawanan, lalu positif 1-nya pindah ke kiri sama dengan jadi minus 1. Sama ya, tandanya berlawanan. Nah, bentuknya sudah menjadi persamaan kuadrat. Sekarang bentuk ini tinggal kita faktorkan. Untuk 8y kuadrat, ini bisa diubah jadi perkalian 8y dengan y ya. Selanjutnya, kita akan mencari dua bilangan untuk mengisi bagian yang kosong. Dua bilangan ini, kalau dia dijumlah, akan sama dengan koefisien dari y-nya, yaitu positif 7. Terus, dua bilangan ini kalau dikali, hasilnya akan sama dengan perkalian konstanta dengan koefisien y pangkat 2. Minus 1 kali 8, yaitu minus 8. Dua bilangan, kalau dia dijumlah jadi positif 7 dan dikali jadi minus 8, itu adalah positif 8 dengan minus 1. Karena positif 8 ditambah minus 1 itu positif 7, dan positif 8 kalau dikali minus 1 itu minus 8. Sekarang bilangan ini akan kita letakkan di sini, tapi penulisannya tidak bisa ngasal ya teman-teman. Untuk bagian di sini adalah bilangan yang bisa habis dibagi 8, yaitu koefisien y yang di seberangnya. Antara positif 8 dan negatif 1 yang bisa habis dibagi 8 itu adalah positif 8. Tapi yang ditulis di sini bukan positif 8-nya ya, melainkan hasil bagi positif 8 dengan 8 yaitu positif 1. Lalu minus 1-nya bisa langsung ditulis di sini karena koefisien y di seberangnya itu 1, jadi tidak perlu dibagi lagi ya. Maka kita dapat 8y minus 1 itu sama dengan 0. Sehingga 8y sama dengan minus 1 pindah ke sebelah kanan sama dengan jadi positif 1. Lalu y-nya sama dengan 1 dibagi koefisien dari y yaitu 8. Kita dapat y yang pertama 1/8, lalu yang selanjutnya y plus 1 itu juga sama dengan 0, maka y-nya sama dengan positif 1 pindah ke sebelah kanan sama dengan jadi min 1. Selanjutnya, sekarang tinggal kita ganti lagi nih si y-nya jadi 2 pangkat x. Yang ini didapat 2 pangkat x sama dengan 1/8. Kalau yang ini 2 pangkat x sama dengan min 1. Bilangan berpangkat tidak akan pernah bernilai negatif. Jadi, untuk 2 pangkat x sama dengan min 1, ini tidak memenuhi ya. Tidak perlu kita lanjutkan lagi.
karena tidak ada nilai X yang memenuhi. Lalu kita akan mencari nilai X dari persamaan yang ini. Kita ubah dulu si 8-nya jadi bilangan berpangkat yang basisnya sama-sama 2. 8 itu 2 pangkat 3. Lalu tinggal kita ubah posisinya. Jadi 1/2 pangkat 3 sama artinya dengan 1 dikali 2 pangkat negatif 3. Jadi kalau ada bilangan berpangkat positif, pindah ke atas per, dia akan berubah menjadi bilangan berpangkat negatif dengan terlebih dahulu dikalikan sama si pembilangnya ya. Maka ini si 2 pangkat X akan bernilai 2 pangkat min 3 ya. Karena 1 kali 2 pangkat min 3 itu 2 pangkat min 3. Nah di sini karena basisnya sudah sama, maka pangkatnya juga bernilai sama. Sehingga kita dapat nilai X itu sama dengan negatif 3. Maka himpunan penyelesaian untuk soal nomor 1 adalah negatif 3. Untuk soal nomor 2, kita ubah dulu bentuknya biar jadi seperti ini ya. Yang 3 pangkat X ini tetap. Lalu yang 3 pangkat 3 min X, kita ubah bentuknya jadi 3 pangkat 3 per 3 pangkat X. Jadi kalau ada bilangan berpangkat, yang pangkatnya itu berupa pengurangan, maka bisa diubah jadi pembagian bilangan berpangkat ya. Ini jadinya per 3 pangkat X ya, bukan 3 pangkat min X ya. Karena kalau tandanya negatif, itu jadi pembagian. Kalau tandanya positif, jadi bentuk perkalian bilangan berpangkat. Lalu dikurangin 12. Sekarang tinggal kita misalkan si 3 pangkat X itu Y. Maka ini akan menjadi Y ditambah 3 pangkat 3 27 ya. Jadi 27 per Y dikurangi 12 sama dengan 0. Karena ini bentuknya pecahan, biar bentuknya jadi seperti ini, jadi persamaan kuadrat, maka kita bisa kalikan semuanya dengan Y. Y dikali Y jadi Y kuadrat. 27 per Y dikali Y jadi 27. Minus 12 dikali Y itu minus 12Y. Sama dengan 0. Lalu bentuknya kita tulis ulang jadi Y kuadrat min 12Y plus 27 sama dengan 0. Nah ini sudah jadi persamaan kuadrat, sekarang tinggal kita faktorkan. Kita akan mencari dua bilangan, kalau dijumlah hasilnya sama dengan koefisien dari Y yaitu minus 12. Dan dua bilangan ini kalau dikali hasilnya akan sama dengan konstantanya yaitu positif 27. Dua bilangan kalau dijumlah hasilnya min 12 dan kalau dikali jadi positif 27 itu ada minus 3 dengan minus 9. Karena minus 3 ditambah minus 9 itu minus 12 dan minus 3 dikali minus 9 itu positif 27. Nah, selanjutnya minus 3 dan minus 9 ini bisa langsung kita tulis di sini ya. Minus 3-nya kakak tulis di yang kiri, minus 9-nya ditulis di sebelah kanan. Maka Y min 3 itu nilainya sama dengan 0, sehingga Y sama dengan minus 3-nya pindah ke sebelah kanan sama dengan, jadi positif 3. Yang ini Y min 9 juga sama dengan 0, maka Y sama dengan minus 9-nya pindah ke sebelah kanan sama dengan tandanya berlawanan jadi positif 9. Sekarang tinggal kita ganti Y-nya jadi 3 pangkat X. Yang ini 3 pangkat X jadi sama dengan 3. 3 itu kan artinya 3 pangkat 1 ya. Nah karena basisnya sudah sama-sama 3 maka pangkatnya bernilai sama. Sehingga X sama dengan 1. Lalu yang ini 3 pangkat X sama dengan 9. Kita ubah dulu 9-nya jadi bilangan berpangkat yang basisnya sama-sama 3. 9 itu 3 pangkat 2. Nah di sini basisnya sudah sama-sama 3, maka pangkatnya akan bernilai sama. Pangkat yang kiri nilainya sama dengan pangkat yang kanan. Si X nilainya sama dengan 2. Berarti untuk soal nomor 2, himpunan penyelesaiannya sama dengan 1 dan 2. Untuk soal nomor 3, di sini ada min 4 pangkat X, yang di sebelah kanan sama dengan juga ada min 4 pangkat X. Karena ini sama persis sukunya, tandanya juga di sini kan sama persis ya, sama-sama minus, maka ini bisa langsung dicoret, dihilangkan ya.
Karena kalau misalnya min 4 pangkat X-nya di sebelah kiri pindah ke sebelah kanan, dia kan akan berubah menjadi positif 4 pangkat X. Kalau ada min 4 pangkat X ditambah 4 pangkat X kan jadi sama dengan 0. Jadi tanpa kita merubah posisinya, ini juga bisa langsung disederhanakan saja, dihilangkan. Selanjutnya ini akan menjadi 9 pangkat X kuadrat sama dengan 2 min 3 pangkat X kuadrat. Selanjutnya, si 9 ini kita ubah jadi bilangan berpangkat yang basisnya 3. 9 itu sama dengan 3 pangkat 2, lalu dipangkatkan lagi X kuadrat. Sama dengan 2 min 3 pangkat X kuadrat. Biar sama-sama mengandung bentuk 3 pangkat X kuadrat, maka bentuk yang ini bisa diubah jadi 3 pangkat X kuadrat dipangkatkan lagi 2. Karena kalau ada 3 pangkat 2 dipangkatkan X kuadrat, nilainya sama dengan 3 pangkat X kuadrat dipangkatkan 2. Dimana kalau ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, pangkatnya bisa dikali. Ini kan sama artinya dengan 3 pangkat 2 kali X kuadrat, yaitu 2X kuadrat. Sama persis dengan yang ini ya, cuma penulisannya aja diubah. Sama dengan 2 min 3 pangkat X kuadrat. Sekarang tinggal kita ubah 3 pangkat X kuadrat itu sama dengan Y. Maka ini akan menjadi Y kuadrat sama dengan 2 min Y. Lalu 2 min Y-nya pindah ke kiri sama dengan ya. Ini akan menjadi Y kuadrat min Y pindah ke kiri sama dengan, tandanya berlawanan jadi positif Y. 2 pindah ke kiri sama dengan, tandanya berlawanan jadi minus 2. Yang di sebelah kanan sisanya 0. Sekarang tinggal kita faktorkan. Yang Y kuadrat ini jadi perkalian Y kali Y ya. Nah, sekarang kita akan mencari dua bilangan kalau dijumlah sama dengan koefisiensi Y yaitu positif 1. Dua bilangan ini kalau dikali akan sama dengan konstantanya yaitu minus 2. Dua bilangan kalau dijumlah jadi positif 1 dan kalau dikali jadi minus 2 itu ada minus 1 dengan positif 2. Karena minus 1 ditambah positif 2 itu positif 1, dan minus 1 dikali positif 2 itu minus 2. Sekarang bilangan ini tinggal kita letakkan di sini ya. Bebas penulisannya, min 1-nya taruh di kiri boleh, yang positif 2 ditaruh di kanan juga boleh. Maka Y min 1 nilainya sama dengan 0, dan Y plus 2 nilainya sama dengan 0. Selanjutnya, sekarang ini min 1-nya tinggal pindah ruas. Min 1 pindah ruas ke sebelah kanan, tandanya berlawanan jadi positif 1. Kalau yang ini positif 2-nya pindah ruas, tandanya berlawanan jadi minus 2. Sekarang tinggal kita ganti Y-nya jadi 3 pangkat X kuadrat. Yang kiri 3 pangkat X kuadrat itu sama dengan 1. Yang kanan 3 pangkat X kuadrat sama dengan minus 2. Suatu bilangan berpangkat nilainya tidak akan pernah negatif. Maka untuk yang persamaan ini dia tidak akan memenuhi ya. Karena tidak ada nilai X yang memenuhi. Sehingga kita bisa lanjutkan mencari nilai X-nya dengan menggunakan persamaan yang ini. Satunya kita ubah jadi bilangan berpangkat yang basisnya sama-sama 3. 1 itu 3 pangkat 0. Maka diperoleh X kuadrat itu sama dengan 0. Sehingga karena X kuadrat sama dengan 0, maka X-nya juga sama dengan 0. Maka untuk soal nomor 3, himpunan penyelesaiannya adalah 0.